Dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama itu. Contoh ini, tadi susu segar ya, masuk berapa liter, ada yang jadi krim, ada yang skim cair, terus ada proses lanjutan, jadi krim mentega, yang satu jadi susu, itu nilai pasarnya, ya nilai pasarnya 75.000, yang satu 60.000. Ini harga jual setelah diproses. Ya. Krim mentega, namanya split op. Ya, istilah split op itu kalau dalam saham juga ada ya namanya stock split. Ya. Apa itu? Pemecahan saham itu apa? Kalau di perusahaan ada juga istilah split. Ada yang tahu? Pemecahan saham. Apa itu? Kok saham dipecah ya? Apa itu? Kok celengan aja? Ya Mbak Intan, ayo Intan. Yo. Cek Mbak Intan dulu, itu ben nggak ngobrol harus apa Ibu Intan. Apa? Gimana Mbak Intan? Apa pemecahan saham? Oke, Mbak Kaisa, gimana Mbak Kaisa? Baik, Bu, mohon izin menjawab. Tahu saya stock split itu kayak tindakan apa ya, kayak memecah nilai nominal saham jadi lebih kecil gitu, Bu. Jadi meningkatkan jumlah saham yang beredar, tapi tidak mengubah total nilai kapitalisasi pasar. Tujuannya untuk apa dipecah? Biar sahamnya itu harganya lebih terjangkau, terus meningkatkan likuiditas sama menarik investor. Ya, betul ya. Jadi Mbak Kaisa ya. Jadi dipecah itu karena harga sahamnya biasanya sudah terlalu mahal. Itu pernah dilakukan Unilever, ya, Telkom itu pernah ya, karena sudah itu Unilever pernah di angka 50 ribuan. Jadi orang kalau mau beli sahamnya Unilever kan awang-awangan, kan minimal 100 lot. Lah kalau 50.000 kan ya 500.000. Kalau satu lot, kalau 2 lot 1 juta, kalau dan seterusnya. Jadi modalnya itu banyak gitu loh ya. Dan dianggap itu ya kurang liquid ya, maka dipecah. Dan betul ya, tidak mempengaruhi nilai. Nilainya tetap, tetapi jumlah ya lembar sahamnya atau outstanding stocknya yang bertambah. Jadi yang tadinya dia punya 10, kalau dipecah jadi 2 berarti jadi 20. Gitu ya. Tergantung dipecah jadi berapa kelipatannya. Tapi nilainya sama. Jadi tidak merubah nilai, hanya jumlah lembarnya. Tujuannya tadi ya meningkatkan likuiditas sehingga saham tersebut lebih liquid ya, banyak yang mentransaksikan seperti itu. Itu adalah stock split. Kalau spin off apa teman-teman? Spin off. Pernah dengar apa spin off? Izin menjawab Ibu, kalau spin off itu sebuah perusahaan yang memisahkan salah satu unit bisnis atau divisinya menjadi satu perusahaan baru. Contohnya apa? Perusahaan apa? Spin off, pernah spin off. Ada yang tahu? Contohnya perusahaan apa yang pernah spin off? Kalau misalnya bank besar itu kayak memisahkan unit, misalnya kayak kan ada bank besar Indonesia itu memisahkan unit, jadi ada bank syariah gitu, Ibu. Ya. Jadi sama cuman kayak ya. Tapi itu pernah terjadi di BNI ya. Tuliskan BNI itu dulu BNI konvensional, terus dia punya unit syariah, ya kan? Cukup lama ya. Jadi dia punya unit syariah tapi masih bergabung secara sistem secara kantor. Nah itu tahun berapa gitu saya lupa, itu mengalami di spin off. Artinya dia memisahkan diri dari induk menjadi entitas sendiri. Namanya Bank BNI Syariah. Dan sekarang semua BUMN
bank BUMN ya, yang syariah digabung menjadi BSI. Jadi dulu seperti itu. Oke ya, saya lanjut. Ini ya prosesnya, ada split off point, titik pisah. Nah ini biaya bersama, coba dibaca ini ya. Coba dibaca sebentar. Ya, namanya jadi joint cost ya, biaya bersama. Nah, produk bersamanya bisa menghasilkan produk utama, bisa menghasilkan produk sampingan. Biasanya produk utama itu adalah yang kuantitas, nilai, ataupun harganya lebih besar. Contoh minyak bumi ya, minyak bumi itu kan produk utamanya ya bensin ya, mungkin ya Pertalite atau Pertamax. Produk sampingannya apa? Ada aspal, ada nafta yang kemarin ya bahan baku untuk plastik ya kan. Banyak produk sampingannya. Terus mungkin kalau misalnya industri apa kain misalnya, baju misalnya, katakanlah produk sampingannya katakanlah kain perca atau sisa-sisa potongan kain ya kan. Atau mungkin kalau teman-teman tahu ini ya, tahu kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu untuk apa saja teman-teman? Kelapa sawit. Minyak. Minyak goreng, produk utamanya ya. Bahan bakar, Bu. Mungkin Ibu. Bahan bakar apa? Yang terbaru itu, Bu, B50. Iya, betul. Itu nanti jadi produk utama atau produk sampingan ya? Yang B50 itu. Sampingan, Ibu. Sampingan, Bu. Coba klik. Sawit itu sebenarnya produk utamanya apa? Produk sampingannya apa aja? Produk utamanya apa aja selain minyak apa sawit itu? Apa sawit? Bisa jadi kosmetik sama sabun, sampo, deterjen, sama bahannya pasta gigi, sama deodoran. Itu termasuk sampingannya bahan baku itu ya? Iya, heeh. Sampingannya ya Mbak itu Mbak? Oke, jadi produk utamanya itu produk pangan. Jadi selain minyak goreng itu bisa jadi campurannya margarin, mentega, coklat, es krim, krimer keju olahan gitu. Nah, ini kita akan kayak jebetit betul tadi ya, yang terbaru per 1 Juli infonya nanti kita sudah berhenti mengimpor solar ya teman-teman. Solar ini kan untuk transportasi ini ya, truk-truk itu ya, transportasi untuk pengangkutan barang. Dan nanti akan berpindah. Gimana Mbak Zahra? Maaf Ibu izin menyela, kenapa kok diberhentikan? Nah ini coba cari beritanya. Infonya mau pindah ke B50 tadi yang dibilang masa pajak apa tadi? Iya, Bu, biar gak impor ya, lagi, Bu. Ya. Kalau seperti itu bakal bisa menjadi produk utamanya Ibu kalau diganti jadi minyak sawit. Nah makanya saya nggak ini sawit itu apa, tapi komponen utamanya kayaknya tetap minyak goreng lah ya. Iya, Bu, itu cuma campuran, Bu, jadi 50-50, Bu. Sawitnya 50, bahan bakarnya 50, Bu. Ya, kalau pengen detail nanti coba ya dicek gimana sih proses produksi atau manufaktur dari sawit itu ya. Setelah diambil dari kebun-kebun sawit itu, nanti saya kan di YouTube ada lah ya, gimana sih proses manufakturingnya ya untuk sawit. Karena ini kan sawit itu termasuk kita itu lumayan tinggi ya, istilahnya pohon-pohon sawit itu banyak kita itu, selain Malaysia ya, Malaysia itu juga cukup besar ya. Dan sekarang juga harganya cukup tinggi ya, itu minyak goreng katanya kok naik juga ya, selain mungkin karena biaya produksi atau kemasan, atau ada komponen biaya yang lain. Ya, itu contoh ya, ternyata awalnya dari sawit lah, saya coba nanti dilihat di YouTube ya manufakturnya. Sawit itu setelah itu kan bentuknya besar-besar itu ya, proses pertamanya gimana, proses produksi bersamanya sebelum akhirnya menjadi tadi ya banyak sekali turunan apa itu produk sampingannya ya, ada yang minyak, setahu saya memang ya minyak goreng yang utama ya, minyak goreng, terus namanya minyak itu kan bisa campuran kemana-mana ya, mentega, terus mungkin
bumbu masak yang lain, untuk pangan lah ya. Terus kosmetik, sabun, tadi ya deterjen ya. Terus ada untuk tadi ya bahan bakar B50. Nah, itu bagaimana memisahkannya? Itu contoh ya. Termasuk kalau teman-teman lihat minyak apa kelapa ya. Kelapa ya. Kalau tahu apa itu di Jogja itu gudeg ya kan? Itu kan ada blondonya. Teman tahu nggak blondo? Yang manis, manis gurih ya ada minyaknya itu. Itu produk sampingan dari apa teman-teman? Tahu nggak? Blondo yang biasa disandingkan di nasi tadi. Apa tadi? Gudeg Jogja. Itu produk sampingan apa teman-teman? Blondo, ada yang tahu? Ampas, Ibu. Apa? Ampas, Ibu, ampas. Ampas apa? Ampas apa? Ampas apa? Nggak tahu teman-teman. Rasanya manis itu. Bentar ya, saya kok. Ampas kelapa, Ibu. Kelapa, Ibu. Ya, jadi proses ini ya. Aduh, bentar ya, saya tuh terlalu lama itu. Ya, jadi itu dari ini kelapa ya. Kelapa itu kan diparut ya. Kelapa itu diparut. Ya mungkin pakai mesin lah sekarang ya. Terus setelah itu ya diiles namanya ya. Intinya jadi santan ya. Santan banyak terus habis itu direbus ya. Itu nanti sampai lama itu menghasilkan minyak goreng kelapa. Lah di bawahnya itu namanya blondo. Makanya rasanya manis, itu produk sampingan. Dan itu bisa menjadi menu untuk itu tadi gudeg tadi ya. Tapi memang nggak semua daerah melestarikan itu sih ya. Nggak semua daerah melestarikan itu. Ya itu masih ada di Jogja lah. Itu contoh ya, produk sampingan dari kelapa ya, kelapa. Itu contoh ya, produk sampingan dan produk utama. Sekarang ini contoh ya, penggilingan padi, menghasilkan beras, ada dedak. Dedak itu bisa untuk makanan ternak ya. Terus kalau sekamnya itu juga bisa dimanfaatkan ya kan, sekam itu juga untuk ini ya, media tanam bisa, terus untuk pembakaran atau pengasapan itu juga bisa. Ini contoh penghilangan minyak bumi ya, ada sisanya produk sampingannya berupa aspal. Terus ini contoh kayu ya, ada mungkin ada kayu gelundungan, terus ada balok. Ya, boleh dibaca sebentar. Tapi split of point ya, jadi saat dimana produk dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Nah, setelah split of point, titik pisah dapat dijual pada titik pisah secara langsung dan dapat juga dijual setelah pisah, setelah proses lanjutan. Jadi setelah tadi ya, pertama masuk bareng ya, bahan bakunya semua sawit atau tadi semua susu dicampur diolah. Setelah itu kan ada titik pisahnya. Jalur mana yang untuk menjadi creamer, jalur mana yang menjadi es krim, jalur mana yang sawit juga seperti itu. Berarti kan ada titik pisahnya, ya kan? Tapi yang diperhitungkan di sini adalah ketika biaya itu bersama-sama masih gabung. Ya. Masalahnya ada yang kadang harga jualnya diketahui, ada yang harga jual nggak diketahui, atau perlu proses lanjutan sebelum bisa dijual. Ya. Contoh misalnya apa ya? Contohnya balok-balok ya. Kayu, katanya kayu itu ternyata juga bisa ya teman-teman ya, dipadatkan, diolah lagi gitu ya. Jadi sisa-sisa potongan kayu itu katanya diolah bisa ya, terus dipadatkan gitu ya. Jadi nggak buang gitu loh, karena kayu itu kan lumayan mahal ya, dan itu termasuk sumber daya alam yang dipelihara ya kan, seperti itu. Termasuk mungkin kain-kain sisa ya kan, tuh kalau dijual bentuk ini kan ya
murah, tapi kalau mungkin dibuat produk ya yang memang kainnya bisa variasi, misalnya tas atau bikin apa, baju atau apa yang unik-unik atau untuk pakaian bayi atau yang kecil-kecil, ya itu akhirnya punya nilai tambah barang itu ya kan, yang tadinya nggak berfungsi atau kalau dijual awalnya murah, tapi dengan ada proses lanjutan harganya bisa jauh lebih tinggi. Ini loh, alokasi biaya merupakan pemberian biaya secara proporsi dari biaya tidak langsung. Nah, sekarang bicara tentang alokasi. Ini manfaatnya boleh dibaca ini. Jadi kita bicara tentang bagaimana mengalokasikan biaya. Nah, ini metodenya teman-teman. Ini metodenya ya. Ada metode harga pasar, metode nilai hipotesis, metode unit fisik. Nah, ini akan kita bahas. Coba dibaca dulu ini. Jadi ini metode harga pasar ya, harga pasar. Metode harga pasar atau nilai jual merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Ada dua nanti ya, harga jual diketahui pada saat titik pisah, harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Jadi yang menjadi dasar alokasinya adalah harga pasar atau nilai jual. Nah, ini ketika harga jual diketahui, jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi jumlah nilai jual keseluruhan produk kali biaya bersama. Langsung aja ke contoh ya. Coba ya. PT Melati memproduksi 4 jenis produk ya, A, B, C, D secara bersama. Biayanya 250 juta. Pertanyaannya itu kan pengen mengalokasikan dari 250 juta itu sebenarnya yang digunakan oleh produk A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Kan nggak fair kalau 250 wes dibagi roto aja ya kan. Nggak bisa, kan nggak tahu yang menyerap biaya paling besar yang mana. Nah, ini ada data unit yang diproduksi. A-nya 25.000, B 50.000, C 13, D 16 ya. Nah, yang diketahui adalah harga pasar per unit pada titik pisah. Nah, ini. Hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Biaya bersama 250 juta di sini ya. Nah, produk A-nya ini ya, 25 kalikan harga jualnya, produk B 50.000 unit kalikan harga jualnya dan seterusnya. Nah, ini 25 tadi ya, 25 kali 5980 ya, masing-masing ini ya, 50 kali ini ya. Nilai jual dari semuanya adalah di total 650 juta. Nah, untuk mencari berapa alokasi biaya untuk produk A dengan membagi nilai jual dari produk A yaitu 149 dibagi total 650 kalikan biaya bersama. Jadi hanya mengalokasikan ini sebenarnya ya. Mengalokasikan
Cuma yang diketahui yang apa dulu, ya. Produk A ini ya. Produk B ya, ini ya 390 ya kan. Dibagi 650 juta kalikan 205. Ini adalah perhitungan untuk harga jual diketahui pada saat titik pisah. Ya, dengan metode harga pasar atau nilai jual. Ini satu metode seperti ini contohnya. Jadi hanya mencari ya nilai jual dari masing-masing produk dibagi total kalikan dengan biaya bersama. Totalnya 250. Sehingga dari sini akan kelihatan. Jadi biaya bersama yang dipakai oleh produk A ternyata ini 57. Yang produk B 150. Jadi ini sebagai dasar karena tadi sulit untuk menelusuri berapa biaya yang dipakai oleh masing-masing produk karena dilakukan secara bersama-sama. Maka dasar pengalokasiannya adalah dengan menggunakan nilai jual. Dari sini ada kesulitan, ada paham? Paham teman-teman? Halo. Sebentar Ibu, hanya ingin meluruskan untuk jadi perhitungannya itu yang pertama itu unit produksinya dikalikan sama harga pasar per unit kan jadi itu ya yang 149.500.000 itu baru dibagi 650 yang totalnya dari ini terus dikalikan sama harga yang keseluruhannya itu biaya keseluruhan. Ini bukan harga, biaya bersama. Biaya bersamanya terus jadi hasilnya terus dijumlah. Iya. Jadi intinya kan tadi gini kan, ada biaya bersama ya kan, ada biaya ya ini loh. Ini ya. Ada 4 produk yang diproduksi ya. Ada biaya 250. Karena ini memproduksinya bareng-bareng ya. Karena tadi ya bahan bakunya bareng, misalnya sawit diproses awal, pokoknya sawit semua. Lah, kita bingung. Sawit ya yang diserap oleh A berapa, B berapa, C berapa. Kesulitan menelusurinya. Lah, otomatis karena kita harus membagi ini. Biaya bersama 250 itu harus kita bagi ke ABC berapa. Ya, karena kesulitan maka kita pakai metode yang ini, yang pertama, harga jual misalnya asumsi harga jual diketahui. Ya. Ini unit yang diproduksi, ini harga jualnya. Nah, untuk mengalokasikan yang 250 juta ini namanya metode harga jual. Ya, berarti kita harus menghitung nilai jual dari masing-masing produk. Diketahui unit yang diproduksi berarti 25.000 ini dikalikan 598. Ini berarti kan penjualan dari produk A, produk B dan seterusnya. Nah, nanti untuk alokasinya ya dari A ini dibagi total dikalikan dengan 250 juta. Ini ya. Biaya bersamanya 250 juta. Ini produk yang dihasilkan, unitnya sama harga jualnya setelah titik pisah, ini juga ini dikalikan masing-masing, kalikan. Ya, ini hasilnya 149. Ini di total 650. Kalau pengen mencari alokasi biaya untuk produk A ya nilai jualnya berapa produk A? 149.500 dibagi total ini 650 dikalikan 250. Jadi intinya pengen membagi yang 250 ini loh ya.
Sehingga 250 juta biaya bersama itu dialokasikan ke produk A jadi 57.500, produk B sekian, C sekian, D sekian. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, oke, next ya. Nah, ini asumsi diketahui ya. Nah, sekarang ini asumsinya tidak diketahui nih. Harga jual tidak diketahui. Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada titik pisah. Produk tersebut memerlukan proses tambahan sehingga harga jual dapat diketahui sebelum dijual. Dasar yang digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama adalah harga pasar hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Apa hipotesis itu? Yang penelitian kan dengan hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Perkiraan, Ibu. Ya, prediksi ya, jawaban sementara. Bisa sesuai, bisa tidak. Makanya kalau di dalam penelitian ada hipotesis 1, nah, itu kan pertanyaan yang akan dijawab. Nah, nanti apakah hasilnya sesuai atau tidak? Ya, nggak tahu setelah proses penelitian dilakukan. Jadi jawaban sementara. Ini ya, perkiraan lah, proyeksi, hipotesis. Harga pasar hipotesis adalah nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut. Nah ini, nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut. Nah, jadi karena tadi harga jualnya nggak diketahui ketika titik pisah, ibaratkan apa ya, barang setengah jadi ya, jadi adonan lah ya, contoh misalnya adonan donat lah ya. Kita mau jual adonan donat, wah nggak ada yang beli ya. Berapa ini harga adonan ini ya kan? Nah ini baru akan ketahuan kalau adonan itu berubah jadi donat kan gitu ya kan? Atau adonan pentol ya, misalnya dijual berapa ya? Nggak ada orang, nggak ada harga pasarnya. Kecuali memang ada harga pasar adonan donat, adonan pentol, adonan apalah biasanya ya. Ya. Jadi barang setengah jadilah ya. Tapi ada harga jualnya, harga pasarnya. Ya. Sama kayak ini loh ya, motor misalnya Vario keluaran 2021. Harga pasarnya berapa kan gitu ya. Ada harga pasarnya. Tapi kalau kendaraan yang Anda miliki itu kendaraan yang langka, kendaraan yang unik. Nggak banyak, artinya sedikit bahkan jarang sekali orang yang punya. Ditanya harga pasarnya bingung kan? Piro ya pasaran ya. Akhirnya pakai hipotesis. Ya kan? Atau mungkin tanah. Kalau tanah itu biasanya pakai apa? NJOP ya kan? Apa NJOP itu? Apa NJOP apa? Halo, NJOP apa? Izin menjawab Ibu, harga rata-rata Ibu. Harga rata-rata gimana? Harga Singkatannya rata apa sih NJOP? nilai jual objek pajak. Nah, nilai jual objek pajak. Biasanya gimana? Tempat yang strategis, cedek jalan raya, NJOP-nya tinggi atau rendah? Tinggi, Bu. Tinggi, Bu. Nah, makanya kadang harga tanah itu juga ada pasarannya. Oleh wilayah sini pasarannya 1 meter persegi sekian juta. Wilayah ini 1 meter persegi sekian. Itu namanya harga pasar. Artinya ada acuannya. Nggak ngawur gitu loh ya. Piro yo. Itu contoh. Ya ini masalahnya nggak ada. Nggak diketahui. Maka harus diproses lebih lanjut. Nanti mencarinya adalah dengan dikurangi biaya untuk memproses lebih lanjut. Ini ya. Jadi jumlah nilai jual hipotesis masing-masing produk setelah bisa dibagi jumlah nilai jual hipotesis seluruh kali biaya bersama. Ada proses ABC, harga jual tidak diketahui di sini ya kan. Setelah dipisah nggak diketahui ini.
Bisa jadi ini barang setengah jadi tadi, adonan tadi. Didol ya gak iso iki, harus ada proses lanjutan. Nah, ada proses lanjutan, ini makan biaya. Nah, baru harga jual diketahui. Ya. Karena produk itu tidak selamanya harga jual diketahui ya. Harus diproses baru ketahuan harga jualnya. Nah, contoh ini ya. Ini XYZ ya. Biaya bersama yang dikeluarkan 40 juta. Data yang diketahui ini XYZ yang diproduksi sekian 5.000, 6.000, 4.000. Harga jual setelah titik pisah ini. Biaya proses lanjutannya ini 2 juta sekian. Nah. Ya, biaya bersama 40 juta, ini produknya. Tetapi ini harga jual ini diketahui setelah ada proses lanjutan, dan proses lanjutan itu memakan biaya. X memakan 2 juta sekian, Y memakan 3 juta sekian, Z 1 juta sekian. Nah, ini ngitung penjualannya dulu ya. Tadi ya, 5.000 ya kali 1.500, 6.000 kali 2.000, 4.000 kali ini ya. Ini total penjualannya 5.000 kali 1.500 nih ya, 24.500. Nah, harga jual hipotesisnya 7,5 dikurangi dengan biaya untuk memproses tadi 4 juta sekian. Ini harga jual hipotesisnya. Nah, alokasinya ya, jadi langkah pertama ini ya, harga jualnya dikalikan, terus mencari harga jual hipotesisnya dengan ya 7,5 ini X-nya dikurangi dengan biaya untuk prosesnya, proses untuk lanjutannya ya, ketemu harga jual hipotesis 4 juta sekian ini baru ini nanti 4 juta dibagi total ya kan ya, 4 juta dibagi dengan total kalikan dengan biaya bersama, ketemunya ini ya. Jadi sebenarnya kita pengen mengalokasikan 40 juta itu loh sebenarnya, biaya bersama 40 juta itu dibebankan ke X 11 juta sekian, ke Y 20 sekian, ke Z 8 juta sekian. Nah, kalau biaya produksi masing-masing ya berarti join produk ditambah biaya proses lanjutan. Sehingga biaya untuk memproduksi produk X adalah biaya bersamanya 11.200 untuk X ditambah biaya proses lanjutannya 2 juta sekian menjadi 13 sekian. Nah, ini ke masing-masing produk. Seperti itu. Bisa dipahami yang ini, teman-teman? Halo? Bisa, Ibu. Oke ya, sebenarnya nggak sulit kok, cuma agak ada ya, yang penting memahami konsepnya dulu ya. Jadi ini kebutuhan harga jual tidak diketahui, baru diketahui setelah ada proses lanjutan. Jadi ini mengalihkan ya total penjualan, terus ini dikurangkan dengan biaya proses lanjutannya, harga jual hipotesis. Lah harga jual ini dibagi dengan total dikalikan biaya bersama. Ini alokasinya. Nah, kalau pengen tahu biaya produksi masing-masing produk, ya biaya bersama tambah biaya untuk proses lanjutan. Seperti itu. Metode unit fisik, ini berarti dia pembebanan biaya didasarkan unitnya atau outputnya. Jadi jumlah unitnya. Jadi pembebanannya jumlah unit masing-masing produk dibagi jumlah unit keseluruhan produk kali biaya bersama. Ini lebih gampang ya. Jadi ini ya, ini 30, 48 ya. Berarti 30 dibagi total. Total berapa ini? 30, 48 sama 42 berapa ini? 7. Berapa? 100 berapa ini? 30, 48 tambah 42? 120. 120 berarti nanti 30.000 dibagi 120. Ini ya. Biaya bersamanya 150 juta, diproduksinya ya kan. Ya, berarti tinggal tadi ya 30.000 dibagi semuanya ya. 30.000 dibagi 120 kali 150, 48. Ini adalah biaya bersamanya yang sebesar 150 alokasi ke A
37 sekian, B 60 sekian. Nah, kalau masing-masing biayanya ya berarti biaya bersama ini 37 ditambah biaya proses lanjutan. Ini biaya produksi untuk produk A, B, C, yaitu apa? Biaya bersama ditambah dengan biaya untuk proses lanjutan. Ini ya. Metode rata-rata. Jadi ini metode itu banyak ya, cuma yang dipakai yang mana kan terserah ya kan. Ini kan hanya dan tergantung data yang tersedia ya. Akuntansi itu kan bicara metode ya kan, akuntansi itu. Metode yang mana yang dipakai kan terserah. Yang penting ada alasannya kenapa pakai metode itu dan konsisten. Contoh persediaan, kenapa pakai FIFO, kenapa pakai LIFO, kenapa rata-rata. Itu kebijakan, sah-sah saja. Yang penting jangan karena ada kepentingan sekarang FIFO, besok LIFO, besok rata-rata. Ya, enggak bisa. Harus konsisten dan ada alasannya. Sama seperti ini juga. Ini metode rata-rata per unit. Nah, dalam mengalokkan biaya bersama, seluruh produk dihasilkan dari proses produksi bersama harus dibebani suatu nilai proporsional. Metode memberikan bobot nilai jual terkait. Oke. Bebannya biaya per unit kali jumlah unit masing-masing produk, biaya per unit jumlah biaya bersama dibagi jumlah unit keseluruhan produk. Ini contoh produknya ABC, ya, hitunglah alokasinya. Biaya bersamanya 120 juta. Ini biaya bersama 120 juta, ini yang unit yang diproduksi berapa ini berarti? 15, 35 berarti 50, 60 ribu. 60 ribu ya. Kita cari per unit dulu. 120 juta dibagi 60 ribu, 2.000. Baru masing-masing 2.000 dikalikan dengan berapa? Jumlah unitnya. Jadi ini 120 dibagi total, ketemu per unit, ya harga per unit, baru masing-masing jumlah unitnya dikalikan dengan biaya per unit, 2.000 kali 15.000, B dan seterusnya. Untuk biaya produksinya ya berarti alokasi dari biaya bersama ditambah biaya proses lanjutan. Metode rata-rata tertimbang ini. Nah, ini ada pembobotan. Ini biaya bersamanya 16.800.000 yang diproduksi A, B, C sejumlah itu unitnya. Nah, ada pembobotan sesuai di soal pembobotannya. Ya, ini ya. 224. Jadi kalikan ini ya. Alokasi biaya bersamanya 6.400 bagi 25 kalikan biaya bersama. Itu adalah untuk yang ini alokasi masing-masing ya. Berarti alokasi joint produk dan biaya proses lanjutan. Oke, itu yang produk utama. Sekarang produk sampingan. Ya. Contoh ini ya. Oke. Ada produk sampingan yang memerlukan proses lanjutan. Ada yang produk sampingan siap dijual. Nah ini perhitungannya adalah metode tanpa harga pokok dan ada metode dengan harga pokok. Ini terkait pengakuan atas pendapatan kotor ya. Nah ini, coba dibaca. Jadi apakah dari produk sampingan itu diakui? Ya. Metode ini memperlakukan penjualan produk sampingan berdasarkan penjualan kotor. Apakah diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain, sebagai penambah penjualan atau pendapatan produk utama, diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan atau sebagai pengurang biaya produksi. Jadi ada dua dasar.
Contoh seperti ini ya. Gimana laporan laba ruginya? Masih ingat ya ini ya? Ini COGS ya, rumus COGS. Terus nanti. Terus nanti. Suaranya. Kayaknya pernah tuh. Ini terkait dengan pengakuan terhadap penjualannya ya. Selamat pagi. Ya, apakah dari ya, ini ada 4. Udah dibacain tadi teman-teman. Coba. Sudah, Ibu. Nah, kalau di PSAK, sebenarnya kalau dalam akuntansi, yang diatur di PSAK itu apa sih sebenarnya teman-teman? Di PSAK itu loh, sebenarnya mengatur apa sih? Di PSAK itu mengatur apa sih sebenarnya? Izin menjawab, Bu. PSAK itu mengatur penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, aset dan kewajiban, akuntansi khusus, dan peristiwa setelah periode pelaporan, Ibu. Maksud saya ini secara umum. Secara umum berangkat dari apa sih bicara PSAK itu kalau kita lihat itu? Apa saja sih komponen-komponen yang diatur di awal itu di PSAK ini? Ya coba perhatikan satu PSAK lah. Dia bicara apa sih sebenarnya? Mulai dari apa kan ada ya? Bu, PSAK itu pengakuan, pengukuran, penyajian, sama pengungkapan, Bu. Nah, di pelan-pelan. Apa pertama apa, Mas? Pertama itu pengakuan, Bu. Pengakuan ya. Contohnya ini ya, pengakuan ya. Pengakuan itu nanti berdampak ke pencatatannya ya kan. Jadi diakui sebagai apa? Ya kayak jurnal penyesuaian misalnya beban, apa itu persekot asuransi ya, itu diakui di mana? Apakah diakui sebagai aset atau diakui sebagai utang? Kan gitu ya kan? Ini bicara pengakuan. Nah, setelah pengakuan apa, Mas? Setelah pengakuan itu pengukuran, Bu. Nah, pengukuran ya berarti diukurnya pakai apa? Ya kan? Ngukurnya apa? Contoh misalnya aset. Aset diukur berdasarkan harga perolehan, ya kan? Harga perolehan itu berarti harga dari barang itu dan biaya-biaya untuk mendapatkannya. Itu kalau harga perolehan, kan gitu. Apa? Pengukuran yang teman-teman tahu apa saja? Selain harga perolehan atau mungkin harga pasar, ya kan? Atau apa lagi? Misalnya harga saham, ngukurnya pakai apa? Oh, harga pasar, berarti harga yang terjadi di pasar. Pengukurannya apa saja? Pengukuran itu apa saja? Fair value, Bu. Ya, fair value yang berlaku ya, yang berlaku saat ini ya. Nilai terus apa lagi? Pengukuran itu apa lagi?
Historical cost Ibu. Nah, berdasarkan biaya yang telah terjadi. Nah, banyak sekali ya. Jadi itu metode-metode ya. Ya, yang di sini adalah terkait dengan pengakuan atas pendapatan kotor. Nah, sama di sini adalah diakui sebagai apa? Nih ya, diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain, sebagai penambah penjualan atau pendapatan produk utama, sebagai pengurang harga pokok penjualan atau COGS, dan sebagai pengurang biaya produksi. 4 ini. Nah, di sini diakui sebagai pendapatan lain-lain, sehingga pencatatannya di sini, penyajiannya. Nah, tadi kan ada ya penyajian terus pengungkapan ya kan. Penyajian ya ini contoh disajikan di laporan keuangan di kelompok pendapatan lain. Nah, ini penyajiannya. Pengungkapannya, kalau pengungkapan itu nanti di catatan atas laporan keuangan. Jadi lebih detailnya itu di pengungkapan ya, kalau pengen secara detail. Ini ya. Yang ini diakui sebagai pendapatan produk utama, berarti di atas ini ya, penjualan. Terus pendapatan penjualan, ya kan? Baru penjualan bersih. Nah, ditaruh di sini. Ya. Ini yang produk sampingan tadi. Terus berikutnya sebagai pengurang harga pokok penjualan, berarti di sini. Mana ini? Nih. Setelah HPP mengurangi. Karena sebagai pengurang harga pokok penjualan. Jadi ini terkait penyajiannya ya. Setelah di pengakuan penyajian tadi. Ini sebagai pengurang biaya produksi, berarti setelah total biaya produksi ada pendapatan penjualan produk sampingan. Nah, ini untuk jurnalnya ya kan tadi ya. Terus ini sama ya kayak tadi ya, diakui sebagai apa? Pendapatan lain-lain. Ini contoh soal yang lain ini ya. Ini yang sebagai ini ya. Di sini di atas ya kan. Ya. Sama. Nah, ini dengan metode harga pokok sekarang. Di mana produk sampingan memperoleh alokasi biaya bersama setelah dipisah dari produk utama. Pakai harga pokok pengganti atau harga pokok pembatas. Reversal. Apa itu reversal, teman-teman? Apa? Reversal itu apa, teman-teman? Sambil jalan-jalan, misalnya kalau mama duduk sakit. Apa reversal? Izin menjawab Ibu. Reversal itu membatalkan transaksi atau pencatatan yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau dalam transaksi perbankan, kalau Anda transfer mobil banking, pernah ada yang ngalami reversal itu gimana? Contoh. Kalau transaksi bank itu gimana reversal ini? Gimana? Kalau misal kita ngirim pakai mobile banking, Bu, terus terjadi error gitu, duitnya kembali lagi ke rekening kita, Bu. Tapi sudah ke debit enggak itu dananya? Sudah berkurang. Sudah, Bu, tapi balik lagi, Bu. Ya, itu reversal ya. Jadi sudah ke debit, tapi balik lagi otomatis. Tapi kalau transaksi ke debit, duitnya gak balik, lah itu baru lapor ya. Baru lapor. Misalnya Anda ngambil di ATM, sudah ke debit, tapi uangnya nggak keluar. Itu harusnya kalau saya ambil uang di ATM, kalau memang dananya di ATM itu lagi kosong, terus tiba-tiba Anda ke debit, tapi Anda nggak ngambil uangnya, harusnya itu juga reversal, harusnya. Artinya yang tadinya ke debit sesuai yang Anda tulis di ATM bertalah berapa, maka akan langsung ke kredit, balik kredit sejumlah yang Anda ambil.
Itu by system biasanya seperti itu perbankan ya. Tapi kalau ternyata Anda ngambil ternyata ya tadi sudah ke debit, uangnya nggak keluar dan nggak ke kredit lagi, ya itu yang Anda harus lapor seperti itu ya biasanya. Saya pernah, Bu. Jadi saya ngambil uang di ATM, tapi mesin ATM-nya tuh uangnya nggak keluar, Bu. Tapi setelah saya cek di M-Banking, uang saya ketarik sesuai nominal yang saya ambil di ATM, tapi uangnya tidak keluar. Lalu saya malamnya langsung lapor ke customer service, di prosesnya 7 hari kerja. Iya. Dan itu teleponnya lumayan loh, itu pakai telepon, bukan telepon WA, itu telepon apa? Kalau di Mandiri ada layanan call customer service itu, jadi tidak pakai pulsa. Oh iya. Saya tuh pernah BTN. Jadi paling enak itu kalau memang masih hari kerja itu datang ke bank, karena nanti lebih cepat. Kalau mau, karena kan kalau telepon itu kan harus diverifikasi kan, harus diverifikasi ini nama ibu kandung ini untuk memastikan yang telepon itu memang yang punya nomor rekening kan gitu. Kadang nunggu lama tadi ya kan. Tapi kalau memang hari kerja dan memang bank masih jalan, yang boleh datang ke bank terdekat dengan membawa ya tadi KTP, buku tabungan, lebih cepat. Itu berarti tidak ada reversal, seperti makanya kalau tidak terjadi reversal sementara kita merasa transaksi kita belum berhasil atau gagal, maka kita harus lapor seperti itu ya. Tapi kalau reversal itu by system ya. Jadi biasanya bisa jadi karena alamat yang dituju salah atau memang ada ketentuan tertentu ya seperti itu. Teman-teman pernah nggak pengalaman top up ke Shopee nggak bisa? Itu karena apa ya? Padahal biasanya bisa top up ke Shopee tapi nggak masuk. Padahal ya benar nomor HP-nya. Ada yang punya pengalaman? Saya Bu Dana tapi Bu. Gimana? Saya kan mau ngisi e-tol gitu Bu. Terus kan bisa dari Dana Bu. Itu udah saldo saya dari Dana udah ketarik Bu, tapi di e-tolnya nggak masuk Bu. Terus gimana? Setelah dapat 2 hari tiba-tiba e-tolnya itu ngisi sendiri Bu dari yang error 2 hari kemarin itu Bu. Ya 2 hari ya berarti kan nggak sesuai yang diharapkan ya. Iya Bu. Tapi teman-teman yakin menunggu atau waktu itu ya gimana? Nggak ada maksudnya solusinya waktu itu? Nggak ada Bu, ya nunggu aja Bu. Tiba-tiba masuk ke e-tolnya. Berarti itu sistemnya yang nggak ini ya. Tapi saya ngalami itu sekarang saya penasaran. Top up Shopee gagal terus, nggak tahu kenapa. Tapi tiba-tiba pernah masuk, tiba-tiba enggak. Kalau bicara jaringan, harusnya kalau saya transfer ke tempat lain kan juga gagal. Kalau jaringan internet loh ya. Karena kalau transfer itu transaksi kalau jaringannya lagi nggak stabil kan juga nggak bagus. Atau jamnya, makanya hindari transaksi itu di ini ya tengah malam ya. Pokoknya pergantian hari lah ya, antara mungkin jam 11 sampai jam 2 atau jam 3. Itu biasanya riskan karena banyak sistem tuh maintenance-nya di jam-jam itu. Jadi pastikan kalau transaksi itu mending ya subuh itu sudah bisa lah. Tapi jangan tengah malam. Perpindahan pokoknya jam 12, jam 1 ya itu biasanya riskan. Jam 12, jam 1, jam 2 itu nyantol gitu loh ya. Karena biasanya maintenance seperti itu. Jadi reverse itu ya tadi ya pembatalan atau penggantian secara otomatis ya itu kalau by system seperti itu. Oke, next. Nah ini contohnya seperti ini ya, ketika produk sampingan itu dipakai sendiri, sama kayak gini teman-teman. Anda misalnya jualan kue kering ya, Anda bikin kue kering, Anda sendiri yang mengerjakan. Ya karena Anda sendiri yang mengerjakan, Anda nggak menghitung tenaga kerja Anda. Itu kan salah. Harusnya walaupun itu yang ngerjakan Anda sendiri, kan Anda harus ngitung. Nah, kerja Anda yang Anda pakai berapa? Terus bagaimana menentukan tenaga kerja saya sendiri? Ya gitu kan ya. Kan ya nggak bisa pasti ya. Ya mungkin Anda
pakai ukuran katakanlah orang kerja itu 1 hari 8 jam digaji 150 jamnya kan misalnya. Berarti per jamnya jika berapa? menyesuaikan namun Gitu. mengkonfirmasi Atau 150 per 10 jam misalnya. Kalau per jam Anda menilai 15.000 atau 20.000, kalau Anda kerjanya 2 jam berarti Anda mengakui atau membebankan biaya tenaga kerja langsungnya ya 30. Kalau itu 15, kalau 20 ya 40. Kalau Anda kerjanya 2 jam. Itu tujuannya apa? Untuk menentukan harga pokoknya. Sama kalau ini produk sampingan dipakai sendiri. Iki diregani piro ya? Iki hasil produk sampingan ya hasil produksi saya. Terus saya pakai bahan baku ulang untuk produk yang lain juga ini bahan barang saya. Tapi ini kan tetap harus dihitung. Nah, bagaimana menghitungnya ini kan? Kan nggak boleh ngawur. Harus ada, kalau kita nggak bisa menulis kan harus ada standarnya. Ya kayak tadi Anda bikin kue sendiri terus sehingga aku dewe lapos gak tak hitung biaya tenaga kerja kan nggak bisa. Tetap dihitung, cuma Anda ngitungnya Anda akui berapa per jam. Seperti itu. Nah, ini metode digunakan bagaimana yang menggunakan produk sampingan untuk kebutuhan sendiri dalam proses produksi sebagai biaya bahan atau bahan pembantu. Metode tidak menjual produk sampingan ke pasar tapi dikonsumsi sendiri dengan patokan harga yang didasarkan dengan harga pasar. Jadi walaupun dipakai sendiri tetap diperhitungkan dengan mengacu pada harga pasar. Contoh. Ya. Gelasnya 16.000 botol, produk sampingannya 14 kg beling, ini biayanya ada BB 6 juta, 6 juta, 4 juta, 16 juta ya. Nah, harga baca beling yang dibeli pihak luar 1.000. Jadi kita pakai harga pasar 1.000. Harga pokok pengganti produk sampingan adalah 400 kilo kali 1.000, 400.000. Sehingga kalau kita pengen mencari, ya kan, alokasi biaya ke produk utamanya adalah dengan mengurangkan produk sampingan. Jadi kita pengen tahu ini ya, biaya untuk menghasilkan gelas sebesar 16 juta, sedangkan harga pokok produk pengganti sebesar, maka biaya yang dialokasikan sebesar 15.600. Jadi kita mengalokasikan biaya produk utama dengan mengeluarkan harga dari produk sampingannya. Seperti itu. Jadi kayak apa ya, piramida terbalik gitu loh ya. Ini juga gitu ya, produk sampingannya, contohnya ini. Nah, ini contoh ya. Jadi produk utamanya biaya bersamanya 600, jadi mengeluarkan biaya yang dipakai oleh produk sampingan dulu. Ya. Ini. Nah, setelah produk sampingannya ketemu kena ini, sisanya merupakan biaya produk utama. Jadi karena susah mengalokasikan, ya dikeluarkan dulu karena produk sampingan nilainya kecil. Nah, sisanya itu dianggap sebagai biaya produk utama. Seperti itu. Oke, laporan laba rugi nanti menyesuaikan apakah diakui sebagai apa, pendapatan lain-lain, mengurangi HPP, menambah harga pokok atau apa. Ini sama terusnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini nanti saya share ya PPT-nya. Itu adalah beberapa metode bagaimana mengalokasikan dan juga mengakui terhadap produk bersama dan produk sampingan. Intinya ya tadi kita harus bisa menentukan mengalokasikan secara objektif. Cuma dasar pembebanannya apa sesuai dengan data yang ada. Dan itu adalah berbagai metode sesuai dengan data yang tersedia. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya? Kalau jelas mungkin saya cukupkan di sini ya. Untuk hari ini nggak usah ada tugas ya, udah nggak usah ada tugas. Tinggal nanti disiapkan materi untuk minggu depan saja ya. Minggu depan apa ya? Minggu depan